Penjara. Dalam bahasa Arab, penjara memiliki arti menahan. Yang dimaksud adalah sebagai tempat di mana orang-orang dikurung dan dibatasi dari segala kebebasan karena suatu pelanggaran dan tuduhan. Penjara sendiri telah diterangkan sejak masa Nabi Yusuf alaihissalam seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika engkau hindarkan daripada aku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Quran Surat Yusuf ayat 33. Meski diibaratkan sebagai tempat yang dipenuhi persepsi negatif, nyatanya penjara bukan hanya menjadi tempat bagi orang-orang yang menyalahi peraturan. Karena penjara juga kerap digunakan untuk membungkam orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran atau menentang pemerintah atau rezim. Our major weapon of struggle against apartheid oppression and exploitation. Beberapa tokoh muslim bahkan pahlawan Indonesia seperti Imam Ahmad, Said bin Jubair, Cut Nyak-din, Pangeran Diponegoro dan Buya Hamka juga pernah merasakan pengapnya penjara karena ketegasan mereka menolak kezoliman penguasa. Mereka juga membuktikan bahwa penjara hanya bisa mengurung jasmani, akan tetapi bukan pikiran maupun dedikasi mereka untuk mengubah peradaban. Buya Hamka salah satunya yang berhasil menjadikan penjara sebagai tempat yang nyaman untuk mengembangkan pemikirannya untuk peradaban Islam. Salah satunya dengan berhasil menulis 30 jilid tafsir yang kini dikenal sebagai Tafsir Al-Azhar. Di Indonesia, sejarah lembaga pemasyarakatan dimulai dengan adanya istilah hilang kemerdekaan. Pengertian hilang kemerdekaan pada abad 18 adalah hukuman siksa badan, hukuman mati, dan hukuman pembuangan. Hukuman dilaksanakan dengan sangat kejam dan dilakukan di muka umum dengan alasan membuat masyarakat takut melakukan tindak kejahatan. Ruang yang dipergunakan sebagai tempat penahanan sangat kotor, gelap, lembab, dan sempit, terkadang juga terletak di bawah tanah yang suasananya tidak manusiawi. Kesan fisik bangunan penjara pada saat itu adalah merupakan kandang atau sangkar, karena penghuninya adalah manusia yang diperlakukan sebagai binatang. Jelas di sini, hak-hak manusia hampir hilang dan dianggap lebih hina dari hewan, maka diperlukan wadah yang menyerupai sangkar dan berjeruji. Perkembangan kepenjaraan menjadi lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami 3 periode, yaitu periode pemerintah Hindia Belanda. Pada periode ini, belum dipergunakan istilah kepenjaraan, tetapi memakai istilah tahanan yang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu Bui, merupakan rumah tahanan di bawah pengawasan kota dan dibedakan bagi orang Belanda dan pribumi. Koting Kwartier, merupakan rumah tahanan bagi orang perantau yang melanggar hukum. Tahanan wanita, merupakan rumah tahanan bagi wanita yang melanggar hukum. Periode pemerintahan Jepang. Pada periode ini, menurut pasal 3 Undang-Undang Pemerintah Bala Tentara Jepang nomor 1, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië tetap diberlakukan pada saat itu dan disebut sebagai To Indo Keiho. Jadi peraturan kepenjaraan pada pemerintahan Jepang saat itu mengikuti peraturan pemerintah Hindia Belanda.
Periode pemerintahan Indonesia. Pada periode ini dibedakan menjadi dua masa, yaitu masa tahun 1945 sampai dengan tahun 1964. Pada masa ini telah terdapat istilah kepenjaraan sebagai wadah bagi warga negara yang melanggar hukum. Namun peraturan-peraturannya masih memakai peninggalan periode Hindia Belanda yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia pada saat itu. Masa tahun 1964 sampai dengan saat ini. Dr. Saharjo SH, Menteri Kehakiman tahun 1964, mengemukakan gagasan pemikiran yang terkenal dengan falsafah pengayoman. Maka konsep kepenjaraan diubah menjadi konsep pemasyarakatan. Dalam pidatonya yang berjudul Pohon Beringin Pengayoman, yang mengemukakan konsep tentang pengakuan kepada narapidana sebagai berikut. Di bawah pohon beringin, pengayoman ditetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana. Maka tujuan pidana penjara dirumuskan, di samping menimbulkan derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada tanggal 30 Desember 1995 merupakan suatu pengakuan yuridis formal terhadap sistem pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Secara filosofis, pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis retributif atau pembalasan, deterrence atau penjeraan, dan resosialisasi. Kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya atau reintegrasi. Di era Indonesia merdeka saat ini, penjara bukan lagi tempat buangan, melainkan tempat di mana insan dan sumber daya manusia yang menjadi warga binaan dibina dan diperlakukan secara manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, agar kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara.